Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Amanda Zahratul Azza NPM 023, 2 Milda Triwahyuni NPM 040, 3 Pandya Arya Duta Perdana NPM 062. Kami di sini akan membahas tentang teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori konsumsi berdasar hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis, yaitu adalah pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Konsumsi akan meningkatkan apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi, maka nilai rumah dan tanah meningkat. Karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Selanjutnya yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis, yaitu sikap seseorang terhadap konsumsi dan tabungan lebih ditentukan oleh pendapatannya dalam hubungannya dengan orang lain daripada oleh standar hidup abstrak. Persentase pendapatan yang dikonsumsi oleh seorang individu bergantung pada posisi persentilnya dalam distribusi pendapatan, yang artinya konsumsi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan absolut dan relatif saat ini, tetapi juga oleh tingkat konsumsi yang dicapai pada periode sebelumnya. Sulit bagi sebuah keluarga untuk mengurangi tingkat konsumsi yang sudah tercapai. Rasio agregat konsumsi terhadap pendapatan diasumsikan bergantung pada tingkat pendapatan saat ini relatif terhadap pendapatan puncak masa lalu. Dan materi selanjutnya yaitu teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Pendapatan permanen atau permanent income. Artinya, pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari gaji atau upah. Kedua, pendapatan sementara atau transitory income. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang atau yang menciptakan kekayaan. Dan kekayaan yang dimiliki seseorang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan non-manusia atau non-human wealth adalah bentuk kekayaan fisik, yaitu barang-barang konsumsi tahan lama seperti gedung, rumah, obligasi, dan seterusnya. Yang kedua, kekayaan manusia atau human wealth adalah dalam bentuk kemampuan yang melekat pada diri manusia itu sendiri, misalnya keahlian, pendidikan, dan sebagainya. Perhitungan Marginal Propensity to Consume atau MPC. MPC atau kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah perbandingan pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. MPC menunjukkan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah jika pendapatan disposable bertambah 1 unit. Untuk mencari MPC adalah tambahan konsumsi dibagi dengan tambahan pendapatan. MPC memiliki nilai antara 0 dan 1, artinya selalu positif. Dengan mensubstitusi MPC ke persamaan dasar fungsi konsumsi,
Dengan memperhatikan persamaannya, maka dapat diketahui bahwa konsumsi tidak bernilai 0 walaupun pendapatan sama dengan 0. Ketika pendapatan 0 atau Y sama dengan 0, maka konsumsi akan sama dengan A. Perhitungan Average Propensity to Consume atau APC. APC atau kecenderungan berkonsumsi rata-rata adalah perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable Y ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecenderungan berkonsumsi rata-rata APC dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus, yaitu APC sama dengan C dibagi Y. Maka semakin besar APC, semakin besar pendapatan yang dibelanjakan. Sebaliknya, semakin kecil APC, semakin kecil konsumen menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang dan jasa. Nilai APC antar rumah tangga tidak seragam. Mereka yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki nilai APC yang lebih tinggi daripada yang berpenghasilan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.